Halo, selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai fluida statis, ya, khususnya di subbab tegangan permukaan. Nah, dari kemarin itu kan kalian banyak sekali menerima materi fluida statis. Nah, ini sekarang kita masuk ke materi tegangan permukaan. Oke, sebelum kita di sini melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan untuk ketua kelasnya boleh bantu Mister untuk memimpin doa. Oke, Jonathan, silakan bantu Mister memimpin doa. Yes, good afternoon everyone ya. Oke, mari kita absen terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Raffi, lalu Alesha, lalu Visintia, Akila. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi utamanya, kita lihat dulu baik-baik ini. Nah, di sini, ayo fokus. Sekarang tebak-tebakan, yang benar nanti Mister kasih hadiah. Kira-kira apakah gambar di sini? Oke, kita lihat 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya adalah kita akan melihat dulu bahwa ada ternyata materi yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu di sini Mister sudah langsungkan ada gravitasi, hukum Archimedes dan tekanan. Kira-kira adakah yang bisa membantu Mister? Kira-kira apa itu gravitasi, hukum Archimedes, tekanan, dan apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Ada yang bisa coba bantu Mister? Oke, Cynthia silakan. Oke, tarik menarik, tepuk tangan dulu untuk Cynthia ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan materi tegangan permukaan pada pemecahan masalah, lalu menganalisis hubungan antara besaran tegangan permukaan, lalu mengevaluasi hasil penemuan penerapan konsep tegangan permukaan, melakukan eksperimen untuk menemukan prinsip penerapan terkait sifat fluida statis dan tegangan permukaan, mempresentasikan hasil pemecahan masalah menggunakan konsep tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Daripada Mister jelaskan dengan kata-kata, lebih baik Mister jelaskan dengan sebuah eksperimen. Nah, tapi lihat dulu nih baik-baik video yang Mister akan putar. Jadi ternyata di sini terdapat beberapa fenomena yang sangat menarik. Ya, pertama, bagaimana sih bisa serangga itu hinggap di atas air? Lalu mengapa bentuk air itu seperti butiran? Ini ada butiran-butiran di rumput atau di dedaunan ya, embun. Bentuknya kenapa seperti ini? Kan harusnya kalau encer atau kalau cair kan harusnya kayak ngalir doang, tapi ternyata bentuknya butiran. Terus kenapa terdapat gelombang kalau ada netes itu kayak gini bentuknya, gitu ya. Nggak kayak polos aja gitu, kalau masuk langsung cek gitu. Nah, ini semua ada penyebabnya dan bisa dijelaskan secara fisika. Oke, mari kita bereksperimen untuk membuktikan konsep tegangan permukaan, ya. Daripada Mister jelaskan, lebih baik mari kita bereksperimen. Tapi sebelum itu, Mister akan bagikan dulu lembar kerja yang akan kalian gunakan selama bereksperimen. Nah, tiap kelompoknya sudah Mister bagi ya. Nah, jadi silakan untuk kelompok Akila ya. Eksperimen pertama adalah di sini peserta didik akan membedakan jenis-jenis tegangan permukaan dari beberapa jenis fluida. Di sini saya menggunakan mediasi lab ya. Percobaan kedua sendiri di sini kita membedakan. Percobaan kedua kita akan membedakan tegangan permukaan dari berdasarkan konsentrasi surfaktan atau sabun.
Jadi dengan adanya variabel manipulasinya itu adalah surfaktan, kita akan menambahkan berbagai jenis konsentrasi surfaktan. Di situ kita akan amati bagaimana sifat tegangan permukaan dari cairan tersebut. Nah, di kalian itu ada berapa cairan yang bisa kalian buat? Coba salah satu sebutkan, satu kelompok. Ada apa aja yang kalian bawa? Ya, silakan. Kalau dari Kila apa? Garam. Lalu yang kedua? Apa? Minyak. Oke, yang ketiga? Sabun. Nah, yang keempat bisa air biasa, ya. Oke, jadi percobaan pertama kalian cek, lalu kalian coba apungkan atau coba dibikin mengapung sebuah silet yang sudah disediakan yang kalian pegang masing-masing di setiap kelompok. Oke, lalu untuk di setiap cairan nanti kalian harus letakkan sekali ya, sekali dua kali coba buat memastikan. Nanti tulis fenomenanya di tabel data 1. Ya, di sini ada tabel data 1. Silakan kalian tuliskan nama cairannya apa, objeknya apa, lalu fenomena yang terjadi itu apa. Ya, objeknya pasti ini ya, silet. Nama cairannya sesuaikan dengan yang kalian nanti taruh. Nah, di data kedua, ini kalian yang tadi Mister sudah beritahukan untuk yang kedua, kalian gunakan konsentrasi dari surfaktan atau dari deterjen dan juga sabun cair. Nah, di sini silakan tulis nama cairannya, ya, nama cairan, lalu jumlah tetesan atau konsentrasinya. Misalkan kalau sabun kalian taruh 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, ya. Lalu amati apa perbedaannya dari masing-masing cairan, ya. Nanti kalian lihat bagaimana respon si siletnya terhadap berbagai jenis surfaktan. Ya, surfaktan itu maksudnya ini ya, konsentrasi cairan sabun dan juga deterjen. Jadi percobaan kedua cukup pakai ini saja. Oke ya, apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian ambil peralatannya. Untuk ini ambil 2 per kelompok. Air bisa ambil di belakang. Oke, silakan bekerja sebagai kelompok. Iya, betul. Minyak semuanya. Nah, di sini juga ada LKPD dan bahan ajarnya. Kalau kalian butuh referensi tambahan, langsung scan aja supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Ya, ini 1 orang, nah kan ini basah. 1 orang yang nyatet. 2 sisanya eksperimen. Bisa menarik. Kenapa? Kan ada yang minyak, ada air, ada yang sabun, ada yang garam. Gantian aja.
Oke, perhatikan semua kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Rama, Vincent, Raffi. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Oke, kelompok mana yang ingin tampil ke depan untuk dari kelompok Akila, beri tepuk tangan dong buat kelompok Akila ya. Silakan. Pertama itu menggunakan cairan larutan garam 2 sendok. Objeknya itu silet. Fenomena yang terjadi mengapung. Lalu yang kedua, larutan sabun 3 sendok. Objeknya silet. Fenomena yang terjadinya tenggelam. Yang ketiga, kita menggunakan cairan minyak. Objeknya silet. Fenomena yang terjadinya mengapung. Yang kelima, Oke, jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan tersebut berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Sekian presentasi hasil penelitian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, wah keren banget ya. Semua sudah selesai dan melakukan presentasi dengan baik. Oleh karena itu kita sekarang akan melakukan verifikasi. Jadi di sini kita akan mengecek apakah benar yang kita temukan dan kita simpulkan di lembar kerja kita. Mari kita simpul sama-sama. Oke, semuanya perhatikan sebentar. Ya. Halo, Rafa boleh duduk dulu. Ayo, fokus dulu, Jo. Ya, sebentar lagi kita biar selesai. Ya, jadi untuk tegangan permukaan tadi seperti yang sudah kalian dapatkan bahwa tegangan permukaan itu ternyata berhubungan dengan gaya. Jadi kalau misalkan dia ada butiran-butiran air di dekat-dekat dia itu cenderung untuk tarik-menarik. Nah, jadi dia akan tarik-menarik dan juga tolak-menolak, maksudnya tarik-menarik berdekatan gitu ya. Berdekatan, berapatan. Nah, tapi ketika di puncak atau di permukaan air, karena di atas udah nggak ada butiran airnya, berarti jumlah resultan gayanya ini fokus ke kiri dan kanan. Nah, karena ada fokus ke kiri dan kanannya, jadinya permukaan ini lebih tegang atau gayanya lebih besar dibandingkan di dalamnya. Jadi seperti itu cara kerja tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu juga ada rumusnya, yaitu ya tegangan permukaan itu berbanding lurus dengan gaya dan tegangan permukaan berbanding lurus dengan panjang objek. Kesimpulannya adalah tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik menarik yang tidak seimbang pada permukaan cairan, seperti tadi di gambar yang sudah dijelaskan. Tegangan permukaan di setiap jenis cairan berbeda sesuai dengan percobaan yang tadi kalian lakukan. Tegangan permukaan menurun seiring dengan pertambahan surfaktan. Oke, di sini sudah dicatat soal. Siapa yang mau mencoba? Oke, betul sekali. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Akila ya. Oke. Ya, sebagai refleksi kegiatan pada hari ini, boleh kita coba untuk hari ini bagaimana pembelajarannya dan bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi tegangan permukaan. Ya, silakan di-scan untuk refleksi kegiatannya. Di sini silakan menuliskan bagaimana perasaan kalian setelah belajar fisika. Untuk pembelajaran berikutnya itu materinya tentang fluida dinamis. Nah, jadi kita bisa masuk ke bab berikutnya. Kalian silakan kalau mau mencari apa itu fluida dinamis boleh langsung dicoba cek aja. Nah, berhubung kita sudah di penghujung waktunya ya. Terima kasih semuanya sudah belajar dengan baik. Saya harap dengan belajar fisika kalian bisa lebih menikmati lagi dan juga lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, sebelum kita tutup, boleh salah satu menutup pembelajaran dengan berdoa. Silakan. Ada yang mau memimpin penutupan doanya?
Ya, silakan Pak Renza. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dadah.